Cinta Money Channel adalah channel yang mengkhususkan diri untuk pembelajaran atau edukasi uang kuno, sehingga akan mempermudah bagi siapa saja yang ingin mempelajari uang kuno. Silahkan lihat di layar sambil mendengarkan penjelasan saya tentang salah satu jenis uang kuno Indonesia yang sangat penting untuk diketahui, dengan tujuan agar Anda tidak salah waktu membeli uang kuno tersebut. Dalam tanda kutip, jangan sampai tertipu. Karena saya amati, banyak sekali beredar di pasaran jenis palsunya. Yang dimaksud uang kuno dalam bahasan kali ini adalah uang kertas seri ori baru pecahan Rp100 tahun 1949, baik yang uncut, artinya yang gandeng dua, yang belum terpotong. Untuk uncut jenis ori Rp100 tahun 1949 ini ada dua macam. Yang pertama jenis uncut yang tanpa nomor seri, dan jenis satunya uncut yang bernomor seri. Adapun jenis yang bernomor seri, terdapat juga yang tipe single atau tunggal. Begitu juga jenis yang tanpa nomor seri, juga terdapat yang tipe single atau tunggal. Uang kertas ori baru pecahan Rp100 tahun 1949 ini berasal dari Kutaraja, Aceh. Meskipun tertulis di uang kertasnya Yogyakarta 17 Agustus 1949. Jenis ori baru tahun 1949 pecahan Rp100 uncut yang bernomor seri tergolong langka. Adapun jenis uncut yang polos tidak bernomor seri, saya amati relatif banyak keberadaannya. Nomor seri tersebut terdiri dari 5 angka dan 2 huruf. Jenis uncut yang bernomor seri maupun yang polos tidak bernomor seri, sebagian telah dipotong pedagang uang kuno menjadi 2 bagian demi kemudahan menjual dan mendapatkan keuntungan finansial. Jenis single atau tunggal yang tidak bernomor seri beredar di pasaran ada 2 jenis potongan berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat di layar. Yang satunya jenis yang langsung dipotong dari angka 2 sehingga masih memiliki margin yang lebar, dan yang satunya tidak memiliki margin yang lebar. Mungkin si pemotong berusaha agar jenis single atau tunggal ini mirip dengan umumnya uang kertas dengan margin yang normal. Jenis uncut bernomor seri sebenarnya berasal dari materi uncut yang polos. Mungkin demi alasan kode kontrol terhadap jumlah yang beredar, otoritas pada waktu itu berinisiatif memberinya nomor seri. Kemungkinan karena situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang waktu itu dianggap darurat, maka sebagian besar jenis uncut ini belum sempat memiliki nomor seri. Yang serupa ini juga terjadi pada uang The Japanese Rajuring atau uang pendudukan Jepang. Ditemukan juga jenis tunggal polos atau bernomor seri 5 angka 2 huruf yang relatif langka. Karena banyaknya jenis palsu yang beredar sejak dulu, maka penting bagi kita mengidentifikasi ciri keaslian uang ori baru pecahan Rp100 ini. Terdapat 6 ciri uncut ori baru Kutaraja pecahan Rp100 ini yang bernomor seri yang membedakannya dengan jenis polos. Ciri pertama, coba lihat di layar. Yang pertama, margin atas dan bawah lebih pendek dibandingkan dengan uncut biasa. Dengan demikian, panjang uncut bernomor seri adalah 20 cm, sedangkan jenis polos 22,7 cm. Berlanjut ke ciri kedua, bila nomor serinya diraba akan terasa timbul, dan kalau kita lihat dari sisi belakangnya akan terlihat embus yang menandakan bahwa pemberian nomor seri proses numerator dengan cetak letterpress. Ini berarti dibuat bukan dengan cara offset biasa atau sablon, atau diketik seperti yang terjadi pada jenis palsunya. Berikut ciri yang ketiga, warna merah tinta pada nomor seri serupa dengan tinta yang dipergunakan pada jenis ori lainnya, doff buram, tidak mengkilat. Adapun ciri yang keempat,
Di depan nomor seri terdapat huruf NO, nomor, yang tidak tercetak. Huruf NO atau nomor ini bisa dirasakan dengan diraba. Selain itu akan timbul jika dikosok dengan pensil di atas lembar kertas tipis atau scrubbing. Dan sebagai ciri yang kelima, sejauh ini yang saya temukan selalu menggunakan prefix MY dan angka awal 0 diikuti 4 angka. Ciri yang keenam, bahwa jenis angka dan huruf serupa dengan yang dipergunakan pada jenis ori-ori lainnya, yaitu angka jenis Bodoni, sedangkan huruf menggunakan tipe sans serif, tinggi 4 mm, dalam bidang sepanjang 34 mm. Sangat minimnya artikel yang membahas jenis ori baru pecahan Rp100 tahun 1949 ini mendorong saya untuk menjelaskan semua tersebut di atas adalah semata-mata hasil pengamatan dan pengalaman selama berkecimpung di dunia hobi numismatik. Mungkin juga dalam perkembangan kemudian akan ada tambahan-tambahan informasi guna melengkapi pembahasan tentang ori baru pecahan Rp100 tahun 1949 ini. Dengan informasi yang dijelaskan ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membeli item tersebut guna menghindari kesalahan pembelian yang ternyata palsu. Sejauh pengamatan saya, bahwa ori pecahan Rp100 tahun 1949 ini banyak sekali beredar jenis palsunya, baik yang jenis uncut bernomor seri, uncut polos, maupun yang jenis tunggal bernomor seri dan jenis polos. Jenis ori adalah uang Indonesia kelompok pertama, dan karena situasi waktu itu serta belum dimilikinya peralatan juga teknologi yang belum canggih waktu itu, maka jenis ori tidak mempunyai pengaman yang seperti pengaman uang kertas pada saat ini dengan teknologi yang cukup tinggi. Untuk itu setiap jenis ori perlu pendalaman guna mengetahui asli palsunya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.